Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, ayat ini kalau saudara baca di dalam Lukas 24 ini kisah Yesus dibunuh. Ya, Yesus ditangkap lalu dia dibunuh dan disalibkan. Ada 2 orang murid yang merasa kecewa dengan kematian Tuhan Yesus. Lalu mereka berniat mau pulang kampung. Kenapa? Karena semua harapan mereka buyar. Mereka berpikir Yesus yang mereka sembah, mereka ikuti, yang mereka harapkan tiba-tiba mati dibunuh. Buat apa lagi kita ada di sini di Yerusalem? Semua sudah berakhir, mending kita pulang kampung. Ketika mereka sedang berjalan 7 mil, mereka berjalan dari Yerusalem ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Mereka sedang asik bercerita tentang semua yang terjadi. Alkitab berkata ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang merasa berjalan bersama Tuhan, tapi tidak banyak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada sesuatu yang menutupi mata rohani kita sehingga kita nggak bisa mengenal rencana Tuhan, mengenal siapa Dia. Jadi 2 orang murid ini saudara berjalan dengan sakit hati karena kecewa Yesus mati, pulang kampung saja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus berjalan. Lalu ayat yang ke-17 di sana dikatakan, saudara, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Ya, apa yang kamu percakapkan? Kata Yesus, sementara kamu berjalan, mereka berhenti dengan muka muram. Jadi waktu mereka berjalan, Yesus tanya, apa yang kamu percakapkan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lagi asik-asik jalan, tiba-tiba Yesus datang. Apa yang kamu cakapkan? Tiba-tiba mereka berhenti dengan muka muram lihat Yesus. Lalu mereka bilang sama Yesus begini. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari sekarang ini? Dengan berhenti dengan muka muram mereka melihat Yesus dan menjawab, kayaknya kamu satu-satunya orang asing ya, baru datang. Dari mana? Nggak tahu apa yang terjadi. Hello, nggak lihat Instagram, nggak baca Facebook, nggak baca koran hari ini. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Mereka ngomong sama Yesus. Karena heboh Yesus disalibkan hari itu. Yesus disalibkan dan itu viral, saudara. Menjadi berita yang viral di tengah semua orang, masyarakat di tempat itu. Jadi mereka pikir, ini orang nggak tahu ya apa yang terjadi. Kayaknya orang baru. Lalu saudara ayat 19 kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 ini penting, mereka bilang, padahal
Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kenapa mereka kecewa Yesus mati? Karena mereka mengikut Tuhan dengan ekspektasi, tujuan yang berbeda dengan firman Tuhan. Ketika mereka tidak melihat yang mereka harapkan, mereka menganggap Yesus tidak mati dan dia akan menjadi raja di Israel. Lalu mereka ini para pendukung partai nanti dapat jabatan. Itu yang mereka pikir, mereka akan mendapat tempat penting. Sebagai orang Kristen, seringkali kenapa kita nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Karena kita berpikir ikut Tuhan itu berkat. Karena kita berpikir ikut Yesus itu pasti nggak ada masalah. Karena kita berpikir kalau kita ikut Yesus semuanya akan baik-baik saja. Maka ketika datang masalah, kita kecewa dan kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan rencananya di dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai mata rohanimu tertutup dan engkau tidak bisa melihat rencana Tuhan atas hidupmu. Sebab dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada begitu banyak orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Ya, matanya tertutup, dikatakan di sana ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bayangkan, mereka lagi cerita tentang Yesus. Yesus datang, mereka gak kenal. Mari kita selidiki, mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Apa yang menutup mata rohani kita di dalam mengikut Tuhan? Kenapa kita nggak ngerti rencana Tuhan? Kenapa kita tidak mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu seringkali kita hidup menjadi orang Kristen, kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa pernah merasa bahwa Tuhan itu bersedih dengan apa yang kita buat. Waktu kita nggak ngerti kenapa kita diizinkan difitnah, waktu kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan rumah tangga kita bermasalah, kita nggak pernah ngerti, sehingga kita terus berkutat dalam persoalan yang sama dan tidak pernah lulus di dalam ujian iman. Sehingga kita seperti bangsa Israel, perjalanan yang harusnya ditempuh hanya dalam beberapa hari menjadi 40 tahun karena bersungut-sungut. Cepat atau lambatnya engkau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu tergantung dari respon. Selama engkau bersungut-sungut, selama engkau tidak mengerti rencana Tuhan, engkau akan berputar dalam masalah yang sama. Ada orang-orang yang hidupnya gak pernah keluar dari masalah itu dan itu lagi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengerti, matanya tertutup. Berdoa hari-hari ini, saudara, Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen yang mataku tertutup. Juga buat yang muda-muda yang belum menikah, jangan sampai kau bilang cinta itu buta. Kalau jatuh cinta jangan buta, melek, amin. Kalau sudah nikah baru buta, ya bapak-bapak. Ya ibu-ibu, karena sudah terlanjur, nggak bisa diganti-ganti lagi. Ya sudah, itu yang kau gumulkan. Saya selalu bertanya, dalam hidup ini ada nasib, ada takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah. Mati, lahir itu takdir, nggak bisa kita rubah. Kalau nasib itu kita yang bikin. Takdir itu dari Tuhan, tapi nasib kita yang bikin. Sekarang saya mau tanya, jodoh itu takdir atau nasib? Takdir. Kalau takdir, kenapa banyak yang konseling? Bu, saya kecewa dengan suami saya. Itu nasibmu, kau yang buat sendiri. Jodoh itu bisa takdir, bisa. Siapa yang pernikahannya di sini dianggap nasib? Nggak apa-apa, angkat tangan saja. Saya, Bu, nasib ya nasib. Ya, apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kalau ditambah bakwan sama pangsit jadi bubur ayam, enak. Amin. Tidak ada kata terlanjur. Kalau engkau sudah terlanjur menikah, jangan bilang apa daya, Bu, nasi sudah menjadi bubur. Tambahkan sedikit minyak wijen, bawang putih, dan pangsit goreng. Kaldu ayam sedikit. Kalau nggak ada kaldu ayam, kasih royco saja.
kasih cabai sedikit, enak itu. Hello, amin. Buat yang sudah menikah, bikin bubur ayam. Yang belum menikah, berbahagialah. Nggak bilang amin yang belum nikah ini. Yang semangat amin yang sudah nikah malah. Ya, berbahagia. Kenapa? Engkau masih bisa memilih. Nggak usah malu orang bilang begini, ih su tua belum kawin-kawin. Jawab saja. Siapa? Yang mana? Yang main keyboard? Belum kawin itu? Hama kita kira soal 3 leh. Kasihan, tiap apa? Kalau ada orang bilang begini, Hama, so tua belum kawin masih jomblo, bilang begini, mending tua jomblo happy daripada muda so jadi duda dan janda. Jadi janda muda dan duda muda, bercerai karena salah nasib. Nggak apa-apa, Tuhan pasti akan kirim kau yang terbaik. Yang amin yang belum nikah loh. Banyak sponsor di situ. Tapi umur berapa sekarang? Soalnya bukan begitu, di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Ya, tidak ada kata mustahil, selalu ada harapan. Yang jawab banyak amin. Berdoa aja, siapa tahu ada di antar sini. Ya saudara, jangan salah memilih. Kalau yang belum nikah, buka mata lebar-lebar. Ada yang bilang, Bu, saya ini sudah tunangan, Bu, tapi sejak tunangan pacar saya ini berubah, Bu. Saya pernah ditampar, dia main tangan, putus saja. Tapi kita sudah tunangan, Bu, nggak peduli. Mending kamu putus tunangan daripada kamu cerai. Harus berani, amin. Yang muda-muda harus berani berkata, aku berdoa kalau ini bukan jodohku, Tuhan putuskan. Saudara tahu, kita sih bilang ya jodoh itu takdir, tapi percaya nggak? Kenapa banyak perceraian di kalangan rumah tangga Kristen? Karena banyak orang menikah cuma gara-gara sudah terlanjur bersinah, terlanjur melanggar kekudusan. Ya gimana ya Bu, saya sudah terlanjur. Kamu nikah cuma gara-gara terlanjur, kamu nggak sertakan Tuhan, habis babak belur. Mari kita berdoa saudara. Jangan nikah karena terlanjur. Yang masih muda-muda di sini, jaga kekudusan hidupmu, amin. Ya, biar Tuhan yang menentukan yang terbaik. Jaga kehormatanmu supaya engkau dapat yang takdir Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak nonton layangan putus layangan embang ditonton terus. Anak saya bilang, ih nonton layangan putus jadi takut nikah ya Mam. Saya bilang gak usah takut nikah, makanya berdoa dapat jodoh kayak papimu itu loh. Ya, yang takut Tuhan dan takut istri. Perlu laki-laki takut istri, bukan takut sebenarnya mengasihi. Laki-laki tuh kalau mengasihi istri pasti sukses. Bapak-bapak tidak bilang amin nih. Ini bapak-bapak ini, so bilang amin. Taruh terus fotonya istri di dompet. Ya, siapa yang ada foto istri di dompet? Jadi kalau bos marah di kantor, buka tuh dompet, tersenyum. Ternyata tidak ada yang segala kau sayang. Bisa jadi penghiburan itu. Ya, Tuhan suruh kita saling mengasihi, bukan takut sebenarnya. Jadi saudara, mari kita mengerti ada rencana Tuhan dalam hidup kita ke depan. Karena itu kamu jangan salah melangkah karena matamu tertutup. Buka matamu, buka mata rohanimu, lihat sesuatu yang besar di depan. Saya ngomong begini kalau sama orang yang gak nangkap saudara, bengong toh dia gini. Karena gak ngerti, matanya tertutup. Tapi kalau orang yang nangkap, yes, amin. Aku percaya Tuhan ada sesuatu yang besar dengan hidupku.
Saudara, lalu Alkitab berkata di sini, firman ini berkata, mereka berjalan, Yesus bicara. Mereka bilang, padahal kami dulu mengharapkan loh, dia itu bakal jadi raja di Israel yang akan membebaskan Israel. Padahal ikut Yesus jangan padahal. Aku ini hidupku gini-gini terus loh, padahal aku tuh rajin doa malam, padahal aku melayani, padahal. Jangan kita ikut Tuhan, aku ditolong atau tidak ditolong, Tuhan tetap baik. Aku sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, Tuhan tetap dahsyat. Pegang itu saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Itu kenapa saudara? Karena Yesus adalah jaminan sampai pada hidup kekekalan. Lalu akhirnya Yesus itu berkata kepada mereka, saudara, ya, mereka cerita dia dihukum mati, para pemimpin kami, padahal kami gini-gini. Tapi beberapa perempuan pagi-pagi ke sana dan kuburnya sudah kosong, mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita mengatakan bahwa ia telah hidup. Beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar perempuan-perempuan itu yang mereka katakan dia sudah tidak ada lagi di sana. Padahal mereka sudah dengar Yesus sudah bangkit, tapi mereka udah kecewa, mereka pulang ke Emmaus. Mereka nggak tunggu lagi apa yang Tuhan mau katakan karena sudah kecewa ikut Tuhan. Ayat 25, lalu Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu apa? Orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Siapa orang yang bodoh di hadapan Tuhan? Bukan orang yang gak sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak bisa baca tulis dan gak bisa hitung matematika. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu orang yang bodoh, paling bodoh. Engkau harus mengerti kehendak Tuhan. Saya ini beberapa waktu yang lalu bangun studio, saudara. Kita lagi bangun studio di Jakarta karena Tuhan memberkati. Ya, lalu cari-cari pemborong, ya, lalu suami saya usulkan, ya sudah pakai teman saya aja, anak Tuhan, pelayan Tuhan juga. Ya udah dihitung berapa, ya habisnya berapa, sekian ratus juta. Akhirnya kita sudah percaya sama dia karena katanya kan anak Tuhan, sudah kasih saudara, uangnya sudah mengalir sudah mau hampir 60%, tinggal sedikit lagi. Jadi kita pikir, terakhir dia minta tolong transfer 200 juta ya. Saya ini udah mau beli bahan-bahan ini yang penting-penting karena sudah mau finishing. Saya transfer. Tapi hati saya enggak enak saudara, karena kita sering tinggal-tinggal pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kayaknya ada yang gak beres ini. Lalu kita telepon tukang yang ada di sana. Mas, semua sudah dibeli keramik ini belum ada bu. Makanya saya ini mau kerja gak bisa karena gak ada bahan. Loh, kemarin dia sudah minta duit loh gini-gini. Akhirnya saya paksa. Kalau gitu saya telepon dia, kita sekarang ke toko keramik kayak ini kita beli ya. Saya pilih bahannya, kamu yang bayar. Uangnya kan sudah kamu bawa. Kita pilih, dia oke. Sampai besok gak ada barangnya. Kenapa kamu belum beli? Nggak ada, tunggu saya pelayanan, saya ini. Akhirnya saya desak, ternyata uangnya udah habis. Dan saya hitung-hitung saudara, dia bawa uang saya 300 juta. Yang dia nggak belanjakan apa-apa, tapi itu dia bawa. Setelah kami hitung. Saya marah, saya kecewa. Saya bilang, kamu ya, mana nota-notanya? Sekarang pertanggungjawaban. Nggak ada satu nota pun hilang. Waduh, saya kecewa saudara. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan engkau izinkan kayak begini, gini. Tiap hari saya WA dia, mana uang saya balikin. Oh ya tunggu, saya lagi cari nota-notanya, nanti ada pertanggungjawabannya gini. Berapa minggu nggak ada apa-apa. Saya jadi kacau akhirnya dengan suami. Makanya kenapa juga kamu pilih temanmu itu gini. Setan itu menyerang saudara. Akhirnya nggak bisa doa, saya pahit, saya kecewa. Satu malam itu saya hati panas, kita akhirnya jadi saling menyalahkan terus. Saya bilang sama dia, ya sudahlah, saya tuh merenung, Tuhan kenapa Tuhan engkau izinkan ini, pasti ada maksud Tuhan loh. Saya bilang ada maksud Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Gini, hati saya panas, saya jengkel.
Tiba-tiba malam itu Roh Kudus tuh ngomong ke saya gini, kamu tahu kenapa ini diizinkan? Kamu kan sering konseling orang. Pernah ada yang datang, Bu, saya ditipu orang, uang saya dibawa lari 5M. Terus kamu jawabnya apa? Lupakan saja, Pak. Lupakan. Uang itu gampang dicari, tapi damai sejahtera susah dicari. Dan dari peristiwa ini kan Bapak dapat hikmah ke depan, jangan terlalu percaya sama orang. Iya ya Bu, dia bilang. Saya kena, saudara. Roh Kudus ngomong, sekarang kamu 300 juta, lumayan kan kalau beli apa ya, lalampa ya, dapat berapa itu 300 juta ya, 3 truk memang. Saya bilang, di hati saya Tuhan itu ngomong, sekarang kamu 300 juta, kamu mampu gak melakukan yang kamu ngomong? Lupakan saja. Saya bilang, tapi banyak Tuhan. Lah itu orang 5M ya, tapi kan duitnya masih banyak. Kalau kita 300 juta lumayan. Tapi saya itu merenung, saudara. Enggak gampang, ini masalah berat, tapi selalu ada kehendak Tuhan di balik semua itu. Lalu Tuhan tuh ngomong, lepaskan pengampunan. Waktu kamu lepaskan pengampunan, aku tuh sanggup memberkati. Bahkan apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Amin. Saya berusaha hari itu melepaskan pengampunan. Tuhan, aku mau melakukan apa yang aku katakan. Kenapa saya bisa ngajarin orang kalau saya sendiri tidak melakukan itu? Malam ini saya mau lepaskan pengampunan. Lalu Roh Kudus bilang, tidak usah ditagih. Ya tapi kan saya mengampuni, bolehlah nagih. Masih gak terima, saudara. Tuhan bilang, lepaskan pengampunan, lupakan. Dan kamu WA dia malam ini, selesaikan. Saya WA dia, saya gak mau rugi. Kamu tahu nggak, saya tuh kecewa sama kamu. Ngaku pelayan Tuhan, tapi bawa lari uangnya orang. Saya kepahitan, tahu nggak, sama kamu. Bertobat kamu ya, kalau nggak bertobat hidupmu terkutuk. Saya bilang, tapi malam ini Tuhan tegur saya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh kepahitan. Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan. Dan mulai hari ini saya ngomong ke kamu, saya melepaskan pengampunan. Saya bilang, dan saya tidak akan tanya lagi tentang uang itu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Sudah saya kirim, saudara. Besok malam pengen WA lagi, mana uang saya? Memang tidak gampang, saudara. Tapi saya belajar, Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa berserah. Akhirnya saya mulai damai hati. Tadinya kan saya pantau IG-nya terus. Enak aja dia nih, makan-makan sama istrinya nih, uangnya kita itu. Karena sekarang mau tagih uang orang mbak utang lebih galak yang mbak utang. Dia bilang, siapa suruh kau kasih pinjam saya? Iya toh? Makanya jangan cari-cari masalah. Kalau ada orang pinjam doi, jangan dikasih kalau engkau tidak berani melepaskan. Jadi orang tanya, jadi bagaimana Bu? Kalau dia pinjam 3 juta, ukur kemampuan imanmu. Kalau kemampuan imanmu cuma 500.000 engkau bisa lepaskan, kasih saja 500.000 itu, nggak usah harap balik. Amin. Masih ngomong besar jo 500.000. 50 jo, ya enggak apa-apa. Kalau kemampuanmu 50 ya silakan. Karena orang Kristen itu memang banyak yang berat soal doi. Ngaku, maaf loh, kolekte aja masih banyak 2.000. Makanya uang bilang, uang 100.000 bilang, saya dong di dompetnya orang terhormat. Pokoknya aku harum terus karena bauku parfum di tasnya orang kaya-kaya. Uang 500 sama uang 1.000 dan 2.000 bilang, kita di sorga karena tiap minggu di kantong kolekte. Semoga banyak yang tersinggung.
Ya, saudara, karena saya pernah naik taksi, dikasih uang receh-receh, saya bilang, Pak, saya nggak mau uang receh-receh, Pak, uang yang gedean aja. Loh, ibu mau ke gereja tuh? Biasa orang Kristen tukar uang kecil, Bu. Ayo. Pokoknya ada kios dekat gereja, pura-pura beli gula-gula. Dapat tahu bawa uang 20.000 beli gula-gula dulu. Berapa? 2.000 saja. Kasih pulang 1.000. Oh Tuhan, bertobat loh, bertobat saudara. Padahal kalau untuk beli yang lain-lain berani dia, apalagi yang baroko itu. Beli rokok yang untuk meracuni diri saja kau berani. Mau kasih kolektor kau hitung-hitung bertobat. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Ubah cara pandangmu, jangan matamu tertutup. Akhirnya saudara, saya lepaskan pengampunan. Tiap hari mau batagi lagi tuh duit. Saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Aku melepaskan hakku untuk aku bisa mengenal kehendak-Mu di dalam hidupku. Hari demi hari berlalu, tiba-tiba ada orang WA saya, Bu, saya diberkati sama channel Ibu. Saya dilawat Tuhan waktu nonton channel Ibu, saya ada dalam dosa, saya bertobat, saya nangis di kamar saya, Bu. Dia bukan orang ini saudara, dia dari orang Katolik. Bu, izinkan saya memberkati Ibu. Studio Ibu harus bagus. Padahal waktu itu belum ada yang tahu kita bangun studio. Studio Ibu harus bagus, Ibu bikin bagus studio Ibu. Apa yang mau ditambah, peralatan apa? Saya bilang, oh iya memang saya lagi bangun. Berapa biayanya, Bu? Tanahnya sudah lunas. Biaya bangunnya sudah ada juga uangnya. Uangnya siapa? Uang saya. Please Bu, izinkan saya menabur untuk pembangunan studionya Ibu. Ibu fotoin aja, Bu. Proposal yang tukangnya itu mintanya berapa untuk renov? Nggak usah, Bu. Saya sudah punya, kan sih kita nggak bayar cash kok, kita bayar sesuai yang dikerjain. Jangan Bu, izinkan saya memberkati Ibu. 3 hari dia WA saya terus minta itu proposal ke tukang, saya nggak balas. Akhirnya satu kali dia telepon, Bu Debbie jangan tahan berkat Tuhan ya, saya disuruh Tuhan karena saya diberkati. Studio Ibu harus bagus, Ibu harus terus melayani dan syuting khotbah-khotbah karena itu menangkan banyak jiwa. Fotoin aja Bu, saya foto saudara. Biayanya itu 800 juta, dia transfer 1 M. Begitu gitu, wow. Suruh mengampuni orang utang teh bisa bikin status di Facebook, bah utang teh bayar-bayar. Orang Kristen begitu. Ya, apalagi orang Palu. Biar tiap apa kan orang sama-sama orang Palu, baku bagi aja di sini. Soalnya baku tahu kartu. Bertobat ya. Kalau nggak mampu, jangan. Lebih baik seikhlas kita, semampu kita, supaya kita nggak berdosa. Waktu saya lepaskan pengampunan, saya mengerti kehendak Tuhan itu apa. Oh, Tuhan ini mau membentuk saya. Saya sering layani orang. Kalau saya juga tidak melakukan itu, maka saya salah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus rasa. Suruh orang lepaskan pengampunan, bawa lari uang, itu tidak mudah. Saya sudah diproses, direndahkan, difitnah sudah, nggak punya duit sudah. Sekarang Tuhan mau memberkati saya dengan keuangan, tapi Tuhan mau lihat saya rela nggak kehilangan uang. Saya rela nggak melepaskan pengampunan. Waktu saya rela, Dia memberkati saya dengan kelimpahan. Tuhan tuh dahsyat. Saya baru mau beli mobil aja saudara, udah DP di mobil. Karena saya kalau setir mobil yang suami kan gede, saya bilang saya mau beli mobil yang kecil aja. Jadi saya kalau pelayaran bisa setir sendiri. Kalau kamu nggak bisa antar, saya nggak usah naik Grab. Baru DP mobil, ada orang WA. Setelah itu saya lepaskan pengampunan. Bu, shalom, Ibu jangan tersinggung ya. Kenapa? Saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Kenapa Bapak minta maaf? Bagus yang begini, mau bekasi oto minta maaf. Ada yang minta doi, tiada minta maaf. Kenapa Ibu teh balas-balas? Saya butuh uang 6 juta ini, Ibu transfer dulu. Banyak yang begitu saudara. Saya lihat waktu saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Bayangkan saudara, apa yang gak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Tapi mata rohanimu buka dulu.
supaya engkau bisa melihat apa rencana Tuhan di balik masalah. Kalau engkau nggak lihat itu, engkau puter-puter terus 40 tahun di dalam masalah yang sama, tidak lulus-lulus. Akhirnya saudara, Yesus bilang, bodoh, gak ngerti kehendakku. Ya, kamu gak mengerti segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Yesus harus mati, itu harus terjadi. Akhirnya saudara, ayat 26, Yesus bilang, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ayat 27, ia menjelaskan lagi kepada mereka dari awal lagi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Orang Kristen kenapa gak ngerti kehendak Tuhan? Gak ngerti firman. Baca Alkitabnya susah, dengerin khotbah susah. Kenapa gak mengerti? Karena gak pernah tahu firman. Ya, saya baca firman tuh kalau nggak bisa tidur, Bu. Saya baca Alkitab karena baru 5 menit baca langsung mengantuk. Memang Alkitab itu obat tidur yang baik, Ibu. Bagaimana engkau ngerti firman? Engkau jadikan Alkitab sebagai obat tidurmu. Baca Alkitab biar kau ngerti hati Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan suruh lakukan. Akhirnya Yesus ngajar lagi mereka. Dari kitab Musa di 7 mil perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Lalu Alkitab berkata apa? Ya, mereka mendekati kampung. Setelah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Mereka udah pulang, Yesus mau lurus. Ya udah sampai ketemu ya, kata Yesus. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan, akhirnya mereka bilang, yuk makan malam yuk. Yesus makan malam. Ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dikatakan apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi apa? Ia lenyap dari tengah-tengah mereka, terlambat. Baru ngerti Yesus udah hilang. Coba kalau dari awal ngerti itu Tuhan. 7 mil perjalanan, mereka bisa ngomong banyak hal dengan Tuhan. Mereka bisa tahu rencana Tuhan. Mereka bisa menanyakan apapun tentang hal-hal rahasia kerajaan Allah. Tetapi karena kekecewaan tutup mata mereka. Kepahitan menutup mata rohanimu sehingga engkau tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan itu menutup mata rohani kita. Coba kalau dari awal mereka gak kecewa, mata rohani gak tertutup, mereka bisa ngobrol dengan Tuhan 7 mil perjalanan. Tapi sayangnya ketika matanya terbuka, Yesus sudah lenyap. Ada banyak orang yang telepon saya, Bu, saya dulu homoseksual, sekarang saya kena AIDS, Bu. Saya mau melayani Tuhan kalau Tuhan kasih saya umur panjang. Sudah terlambat. Ada yang telepon, saya kena kanker, Bu, stadium akhir. Dokter sudah angkat tangan. Dari dulu saya hidup tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, Bu. Kalau Tuhan sembuhkan saya, Ibu doakan, Bu. Saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sudah terlambat. Sudah di tempat tidur gak bisa apa-apa lagi. Jangan biarkan perjalanan hidupmu bermil-mil puluhan tahun engkau tidak mengenal Yesus dan kehendaknya. Engkau tidak mengenal rencananya. Kenapa? Karena banyak kekecewaan di hatimu. Banyak harapan-harapanmu yang engkau anggap tidak Tuhan wujudkan. Berhenti, saudara. Kenali Tuhan lewat firman-Nya. Tangkap isi hatinya, supaya engkau mengalami dalam setiap masalah yang kita hadapi, itu Tuhan selalu mau bicara. Kenapa uang saya dibawa lari 300 juta? Karena Tuhan mau bicara. Waktu saya mengerti rencana Tuhan, saya harus belajar lepaskan pengampunan. Itu yang Tuhan mau. Uang 300 ini jadi tidak bernilai lagi. Kenapa? Nilai di balik masalah itu yang lebih wow.
saya mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika saya mengerti, Tuhan balikan berlipat kali ganda. Asal hati kita plong, asal hati kita kudus. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang, dan berkat-Nya tidak pernah terhalang ketika engkau berkenan di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau yang membentuk hidup kami. Rencana-Mu dalam hidup kami itu luar biasa. Katakan bersama di hadapan Tuhan, saudara, pujian